Nah, gila dia. Asik. Iya, pantes ya. Tahu diri. Oh, dikasih panggung. Oke, dikasih tangga ya. Oke. Ya, tepuk tangan buat Zoe dan Dodi Kulianto. Aduh, mantap. Mas Dodi boleh di tengah. Ya. Ya, Bu Bucu boleh di sini. Ya. Ada jaket gang, gini aja deh. Untuk teman-teman dari kru boleh dikasih mic dong, teman-teman di sini. Sebelum kita tanya-tanya, aku duduk ya. Nih, kita tanya-tanya boleh ya? Boleh dong. Bang, malu. Ya? Oke, sebentar. Mas Cip sih, badannya imut banget. Tapi sebelum kita tanya-tanya, tepuk tangan dong buat sponsor kita yaitu Box Kitchen. Box Kitchen apa? Box Coffee. Box Kitchen. Waduh. Itu saya. Potong honor. Saya. Tapi kopinya belum keluar Dia nih. lucu ya. Ngeles. Orderan maaf ya. Bos Coffee. Ya, Priai Entertainment. Ya, bacain belakang susah. Square Media Production, Hometown Dairy dan Sunpride. Sunpride. Dan Aski, tepuk tangan sekali lagi. Ini hari ini nih. Gimana teman-teman? Sehat semua ya? Iyalah, kalau nggak sehat nggak di sini ya kan. Sebelumnya ke pertanyaan pertama nih dari saya nih, buat Mas Dodit pastinya ya kan, yang pemilik single Tahu Diri. Gimana sih ceritanya bisa bikin single Tahu Diri itu Mas Dodit? Pengalaman pribadi saya. Jadi dulu saya tuh pernah ditikung. Jadi naik motor gini, gitu. enggak, itu kecelakaan. Oh iya, sorry. Enggak bikin lagu itu jatuhnya meninggal. Jadi gimana tuh? Jadi ceritanya boleh. Jadi saya pacaran, kemudian pacar saya tuh diambil jelalat. Ya Allah. Sorry bro. Dihapus sama Jawa. Kemudian diambil teman saya. Waduh, itu zlep itu rasanya yang sudah. Ya dia nanti 2 orang sekaligus. Iya dong, pacar sama teman. Iya. Tapi pantes sih. Bro, Tapi jadi lagu kan, jadi karya akhirnya dong ya kan. ya dulu nangis dulu loh. Nangis dulu bener. Iya, iya. Oh enggak, tapi ada kamu nggak pernah nangis. Jadi kok laloknya dia aku terus sih. Laloknya suka banget sama orang Jawa ya. Ya Allah. Jadi saya itu kalah segala-segalanya sama si teman saya cowok ini. Oh iya, dia punya segalanya ya. Pendidikan dia S2, dia kendaraan mobil, kerjaan mapan dia. Si cewek ini kayak pikirannya tuh sangat logis, aku milih yang lebih baik deh. Dan saya rasa sekarang dan mereka menikah, punya anak. Kalau dengan lihat saya sekarang tuh kayaknya mereka bahagia dalam kondisi malu. Karena Dodit Kulianto adalah komik pertama yang kaya duluan teman-teman di sini. Kalau saya kan masih merangkak ya, makanya nge-MC. OTW kaya. Kalau kaya bikin single juga. Wah iya dong. Tapi Mas Dodit kan nyanyi itu bukan, seni itu bukan, nyanyi itu bukan dari sekarang doang kan. Ya. Memang sentuhan pertama seni Mas Dodit adalah sebelum komedi justru musik ya. Betul. Karena komika pertama di Indonesia yang disuci Kompas TV menggunakan alat musik. Tepuk tangan buat Dodit Mulyanto dong. Iya. Jadi kalau ada yang bilang lagi mumpung berarti bukan dong. Ya, ya aku sebenarnya pakai biola itu aku cuma pengen ngasih tahu itu biar masyarakat tahu komik murah sama komik mahal. Mantap banget statementnya. Iya sih, iya. Karena nggak semua orang bisa main biola kan. Iya. Benar. Nah, pertanyaan kedua nih untuk Mas Dodit, Mas Yeski dan Mas Cip. Oke. Wih, jangan dipegang Mas Cip, biasa aja. Luasin aja badannya Mas Cip. Mas Cip ini banget kayak tentara. Santai Mas Cip, santai. Diluasin aja Mas Cip. Dia tetangganya tentara. Nular, jadi tegesnya nular. Tegesnya nular ya kan. Ya. Sedikit cerita dong apa dibalik produksi lagu Tahu Diri ini deh. Sebelum Mas Dodit jawab, kita kasih ke Mas Yeski deh sebagai perwakilan dari Priai Entertainment. Untuk hasilnya produksi ini kita cukup kaget karena memang ini warna yang baru dan beda lah dari single-single Mas Dodit yang sebelumnya. Ini lebih serius dan hasilnya sungguh memuaskan buat Priai Entertainment.
Wah, tepuk tangan buat saya teman-teman. Jawabannya bagus banget ya kalau emang perwakilan ini kan. yang duit bro bagus ya. Iya, yang punya duit kalau ngomong kayak biasa kayak kita begitu banyak ide. Iya, kayak kita dengar. Padahal kalau yang ngomong kamu standar kan. Kayak ngomong gembel gitu. Karena ini yang punya duit jadi ngomongnya kayak tegas gitu enak gitu kelihatannya. Kedengarannya tuh kaya gitu kayak gitu kan. Kalau di setting gitu. Iya. Nah, Masjid nih sebagai musik director sedikit cerita dong apa di balik produksi lagu Tahu Diri. Kalau cerita sih sebenarnya simpel aja bang. Jadi kebetulan aku sama Dodit ini punya referensi yang sama tentang taste bermusik. Oh, nah jadi sukanya musik yang sama. Saat itu waktu itu kita senang musik organik yang akustik. Oke. Jadi ngebayangin kita bikin lagu itu tapi yang tetap band ensemble tapi akustiknya tuh di depan. Makanya di lagu ini gitarnya tuh isiannya begitu. Jadi kita bagi begitu gitu ya. Itu juga Pak. Ya. Sulit dong itu. Sulit. Jadi intinya itu kalau cerita di baliknya awalnya cuman seru ya kalau akustik ini gaya akustik doang tapi tetap ensemble band tapi akustiknya di depan gitu. Tunggu. Dia mau muntah. Iya. Nah, sabar ntar nanti Zono ditanya sebentar ya. Iya, Zono di One Piece teman-teman ya. Tapi buat informasi aja bahwa saya pribadi kenal Masjid kan nggak baru. Dan Masjid tuh main gitarnya jago banget teman-teman. Sumpah. Dia kalau main gitar tuh antara mimik muka sama skill sama. Sama gitu. Mulai gerakan muka sama gerakan tangan sama. Beda sama gitaris lain kan mukanya tapi kuncinya CG Masjid itu sesuai. Jadi sukanya gini memang masalah hidupnya berat. Iya. Bukan lagi main gitar, dia sedih tuh. Oh berarti BRI masih cicilan gitu ya. Jatuh tempo nih KTR ya kan. Aduh ya. Nah ini pertanyaan mungkin buat semuanya yang ada di sini ya kan. Ceritain dong gimana sih awalnya bisa bergabung sama Mas Udit untuk produksi lagu Tahu Diri ini. Mungkin yang pertama ke ini kali ya, ke yang paling cantik di sini teman-teman. Ya. Wow. Buat Zoe ya gitu. Tapi sebelum Zoe jawab pertanyaan ini ada pertanyaan lain sih dari saya. Di video klip itu kan Zoe tuh meluk Mas Dodit dari belakang ya kan. Terus ngomong, kayaknya aku lebih nyaman naik motor. Itu jujur nggak sih sebenarnya? Itu jujur banget. Jujur. Aku kalau misalnya di Bali, itu paling suka naik motor. Tapi senang meluk orang Jawa gitu dari belakang. Orang Jawa? Aku kan orang Jawa. Aku juga dari Surabaya. Ya Allah, kabarnya Re. Ya Allah. Nah kak, Mas Dodit kan Jawa. Jawaban hidupku. Wih. Sesuai hidupnya. Mas Dodit langsung merinding gitu ya. Kan sesuai hidupnya. Apa itu? Mau dia naik mobil atau motor, aku cinta orang yang bikin kendaraannya. Oh gitu. Iya. Berarti kamu siap nih kalau dideketin laki-laki dimulai dari hidup susah dulu siap? Gak apa-apa, tapi biasanya udah biasa itu kak kalau misalnya temenin dari hidup susah, kalau misalnya udah sukses gitu kadang-kadang yang dia suka itu seleranya bukan aku lagi, yang lain. Itu sering itu terjadi gitu. Jawaban bohong teman-teman ya. Gimana sih awalnya bisa bergabung Zoe di project Tahu Diri ini? Gitu? Jadi sebenarnya itu manajernya Kak Dodit, itu kontak manajerku. Terus akhirnya ya udah gitu, cari schedule yang pas. Terus akhirnya aku masuk ke video klipnya, lucu banget tuh video klipnya. Ya jawabannya normal banget teman-teman ya. Jawabannya normal. Nah itu jawabannya yang sesungguhnya seperti itu. Iya. Nah soalnya dulu tuh aku nggak tahu Kak Dodit. Oh, nggak pernah tahu Mas Dodit? Nggak tahu. Subhanallah, Zoe nggak tahu Mas Dodit. Iya. Dia paling terkenal loh di circle komika, kamu nggak tahu. Loh, aku tuh nggak tahu, tapi tahu-taunya jadi milikku. Ya udah. Biasa gue nikah nih. Jadi Jawa kan. Iya. Apa itu kamu? Pengen jadi orang Jawa ya kan. Tapi happy ya Zoe ya. Happy banget, syutingnya video klipnya tuh benar-benar happy banget. Apalagi dia kan komedian. Jadi itu kan juga ada scene di mana kita tuh naik sepeda motor, terus kayak yang kita duduk gitu, terus makan bareng gitu kan. Itu kalau itu kan di mute pakai lagu. Kalau nggak di mute pakai lagu, ngomongnya udah kemana-mana itu joknya keluar semuanya itu. Oh itu yang kita nggak tahu ya di balik layarnya seperti itu ya. Ada wartawan. Teman-teman media selalu begini ya. Ayo apa nih? Itu namanya nggak jadi. Ada.
Nah, untuk mungkin kedua, Mas Yeski gimana tuh? Gimana awalnya bisa bergabung nih kayak entertainment untuk memproduksi lagu Tahu Diri Duduk Militer? Gimana awalnya? Awalnya memang kita udah beberapa kali kerja sama Mas Dodi. Oh, ini bukan yang pertama berarti ya? Iya, sudah ada beberapa kali kerja sama dan memang awalnya pandemi lah ceritanya itu ya. Pandemi itu Mas Dodi bilang aku mau main gitar katanya. Terus main setelah ya kurang lebih setahunan kaget lihat hasilnya loh. Ini beneran les sama siapa? Nah terus dari situ mulai rajin bikin lagu dan akhirnya ya jadi memang udah nggak kaget lah. Memang akhirnya perlahan-lahan memang 6 bulan lah proses tersebut dan akhirnya jadilah Tahu Diri ini. Wah, gokil. Tepuk tangan buat Dodi Milanto dan saya teman-teman. Emang kamu ini ya, apa namanya? Intens latihannya ya. Serius banget ya kan. Tapi Mas Dodi kayaknya terakhir aja deh. Nah, ini sekarang buat Mas Joro ya. Bobocu. Tapi teman-teman ada yang penasaran muka Bobocu gimana nggak sih di sini? Ya, yang penasaran boleh tepuk tangan dong. Boleh buka ya, Bobocu buka. Penasaran? Buka. Iya. Gak boleh. Seriusan? Iya, nggak boleh. Oh, ini apa namanya? Udah bawaannya harus Iya. gitu. Tapi kalau Zoe yang minta aku lepas. Boleh. Coba dong dibuka. Lebih lembut coba Zoe, lebih ngerayu coba. Kamu Bobocu. Iya, Zoe. Buka dong. Ini demi kamu ya. Iya. Woi, Jadi kayak gini aku Zoe gimana? Teman-teman kayaknya mendingan pakai masker lagi ya. Iya. Iya. Kita penasaran pas dibuka, orang Brebes ini kayaknya. Betul langsung ya. Oh, gitu. dipakai dia dikira ngeledekin Papul. Ya Allah. Ya, gimana nih Mas Bobocu? Mas Bobocu nggak ada ya? Gimana? Manggilnya enaknya apa? Popo Melon. Kakak aja lah, kakak Bobocu. Gimana kakak Bobocu nih? Ceritain dong gimana awalnya bisa bergabung di proyek Tahu Diri ini. Awalnya sih saya coba-coba. Enggak. Kayak bakso borak ya. Wawancara bakso borak. Tapi setiap wawancara ada loh yang kayak gitu. Emang ada soalnya orang kayak gini ya. Kalau ada Selalu ada. jokes template tuh ya, jokes template ya. Dia dulu juga lihat orang wawancara gitu. Udah. Ya, itu coba boleh cerita dong. Awalnya pertama diundang podcast ke kontennya Mas Dodi. Oh, diundang dulu. Diundang dulu terus kenal chat-chatan gitu. Yuk ngonten tuh, kita ngonten bareng gitu. Terus ternyata cocok nih, kamu mau nggak ikut jadi video klip gitu. Terus aku gas. Itu karena Mas Dodinya apa karena bayarannya gas gitu tadi? Karena Mas Dodi. Terima kasih ya. Nah, Mas Tip sendiri gitu, maksudnya gimana tuh? Bisa bergabung sama Mas Dodi untuk produksi lagu Tahu Diri. Setelah bikin video klip katanya mau pindah agama ya. Teman-teman wartawan jangan dicatat yang tadi ya. Ini setelah kita kooperatif aja ya teman-teman ya. Ayo. Karena kadang-kadang komik suka lepas ngomongnya. Kalau untuk kan kenal sama Mas Dodi udah lama ya, jadi kalau untuk pas serius di balik lagu ini gitu ya, awalnya sih ya itu tadi Bang, kita sama pengen background musik yang sama ya, selera musik yang sama. tapi kita nggak mau itu bikin sendiri gitu lagunya. Oke. Ada sendiri gitu. Nah, akhirnya pas kita coba, bisa. Iya. Simpel ini sih sebenarnya. Kalau udah klik kan gampang aja. Iya, udah enak ada. Karena hal yang disuka sama. Iya, hal yang disuka sama. Ya, Mas Dodi nih gimana bergabung sama empat teman ini untuk produksi Tahu Diri ini, happy atau gimana? Jadi setelah 10 tahun kurang lebih ya, hampir 10 tahun Ya. di persyutingan ini, akhirnya aku produksi ini happy banget gitu. Wow. Teman-temannya mendukung, bisa cover kekurangan satu sama lain. Wah, iya. Akhirnya ya produksinya jadi happy banget. Dan fun ya ngejalaninnya. Soalnya ya aku sama Zui semotor. Terus sama dia mah ya ampun gini amat aja. Ya, kalau gonceng Bobocu kan bolanya pengen jatuh aja kayaknya. Pengen tak bakar gitu.
panas-panas sama dia lagi. Dan ini di Surabaya syuting video Iya di Surabaya. Ya. Oke teman-teman, ini